Selamat siang, perkenalkan nama saya Adriana Feni dengan NIM 2201050047 Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis gaya pelari pada bidang miring untuk memenuhi UTS mata kuliah Fisika Biomedis. Sobat Fisika, soal yang akan kita bahas yaitu diketahui massa tubuh pelari tersebut adalah 50 kg. Percepatan pelari tersebut 1,25 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek aspal 0,8 dan sudut kemiringannya 53 derajat. Tentukan yang pertama diagram gaya bebas dari pelari tersebut. Yang kedua, besar gaya gesek antar sepatu pelari dan lintasan. Dan yang ketiga, berapa besar gaya yang dihasilkan oleh otot kaki. Sobat Fisika, data yang diketahui dari soal tersebut yaitu massa 50 kg, percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat, koefisien gesek 0,8, sudut kemiringan bidang 53 derajat, dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah diagram gaya bebas dari pelari tersebut. Nah, Sobat Fisika, gaya-gaya yang bekerja adalah W atau berat pelari, arahnya itu tegak lurus ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya N atau gaya normal, arahnya tegak lurus keluar dari bidang miring. F atau gaya gesek, arahnya menahan gerak pelari di sepanjang bidang miring. F atau gaya otot, arahnya ke atas bidang, mendorong tubuh pelari. Selanjutnya menghitung gaya normal. Langkah pertama, kita hitung gaya normal. Karena bidang miring, gaya normalnya lebih kecil dari berat, sehingga kita masuk pada rumus yaitu N sama dengan M kali G kali cos theta. Setelah itu, kita substitusikan angka. N sama dengan 50 kali 9,8 kali cos 53 derajat. Nilai cos 53 derajat adalah 0,6, maka N sama dengan 50 kali 9,8 kali 0,6 sama dengan 294 Newton. Jadi, besar gaya normal adalah 294 Newton. Sobat Fisika, setelah itu, kita akan menghitung gaya gesek antar sepatu pelari dan lintasan. Nah, rumus gaya gesek itu F sama dengan mu kali M, di mana F itu gaya gesek, mu yaitu koefisien gaya gesek, dan N itu gaya normal. Setelah kita mengetahui rumus gaya gesek, selanjutnya kita akan substitusikan angka. Kita masukkan rumus yaitu F sama dengan mu diganti dengan 0,8 dikali N diganti dengan 294. Nah, hasilnya itu 235,2 Newton. Jadi teman-teman, besar gaya gesek adalah 235,2 Newton. Sobat Fisika, setelah kita mengetahui besar gaya gesek, selanjutnya kita akan menghitung komponen berat W sin theta, yang dimana gaya berat yang sejajar bidang miring atau komponen berat, rumus yang kita gunakan yaitu W sin theta sama dengan M kali G kali sin 53 derajat. Setelah itu, kita substitusikan angkanya. Perlu diketahui,
M itu massa, dan G itu gravitasi. W sin theta sama dengan 50 dikali 9,8 dikali 0,8. 0,8 ini karena sin 53 derajat diubah menjadi 0,8. Sehingga W sin 53 derajat itu hasilnya 392 Newton. Komponen berat ke arah bidang miring sebesar 392 Newton. Yang terakhir, kita hitung gaya yang dihasilkan oleh otot kaki pelari. Nah, persamaan gaya total di arah bidang miring yaitu F kurang W sin theta kurang F sama dengan M kali A. Kita masukkan semua angka yang sudah kita peroleh tadi. Jadinya F kurang 392 dikurang 235,2 sama dengan 50 dikali 1,25. Sehingga F kurang 627,2 sama dengan 62,5. Langkah selanjutnya yang kita lakukan itu pindahkan posisi. F sama dengan 62,5 ditambah 627,2 sehingga hasil yang diperoleh F sama dengan 689,7 Newton. Sobat fisika, kesimpulan yang diperoleh yaitu gaya normal pelari sebesar 294 Newton, gaya gesek sebesar 235,2 Newton, dan gaya otot yang dihasilkan sebesar 689,7 Newton. Oke Sobat Fisika, semoga video ini bermanfaat dan membuat konsep gaya pada bidang miring menjadi lebih mudah dipahami. Terima kasih, sampai jumpa kembali.